orang itu semuanya baik. Tapi nggak selamanya orang baik akan tetap baik. Suatu hari bisa aja dia berubah nggak baik seperti yang kamu kenal pertama kali. Halo Sobat PSGA, selamat datang kembali di Sudut PSGA, di mana kita membedah realita dengan kacamata kesetaraan dan juga empati. Bersama saya, Putri Hoirina, yang akan menemani podcast Sudut PSGA kali ini. Nah, Sobat PSGA, pasti kalian pernah dengar kata toxic relationship. Pasti hal pertama yang terlintas di kepala kita itu soal pacaran yang posesif dan juga abusif. Padahal toxic relationship sendiri itu bentuknya luas banget dan bisa ada di mana aja. Bisa di circle pertemanan kita, di lingkungan kepanitiaan kampus, atau bahkan di hubungan yang kelihatannya baik-baik aja nih, tapi diam-diam nyedot energi kita. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas gimana caranya mendeteksi red flag di berbagai jenis hubungan. Nah, sekarang kita masih bersama Kak Febe Anggela Belkis, yaitu Duta Genre Provinsi Banten sekaligus penggiat Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Halo Kak Febe. Halo Kak. Halo, hari ini udah siap ya buat jadi tempat curhat online buat Sobat PSGA? Wah, siap banget dong. Oke, Kak Febe kira-kira kabarnya gimana nih? Alhamdulillah lagi sibuk-sibuknya kuliah ya, tapi ya, masih sehat kok, alhamdulillah. Kak Febe, aku lihat nih kesibukan kamu kan pasti banyak banget ya. Kuliah, ngurus genre, sampai konseling remaja juga. Kamu pasti ketemu sama banyak ratusan karakter orang yang beda-beda tiap harinya. Pernah nggak sih kamu tuh ngerasa kayak social battery atau baterai sosial kamu tuh tiba-tiba habis total atau capek banget nih setelah interaksi sama banyak orang? Wah, bener banget sih Kak, ini relate banget sama yang akhir-akhir ini aku jalanin gitu. Dan aku itu tipe orang yang sebenarnya ekstrovert gitu. Dan ada ya sedikit kata-kata yang bilang orang ekstrovert mah baterainya nggak pernah habis. Iya. Tapi itu salah loh teman-teman. Bahkan kita yang ekstrovert juga kadang kita butuh istirahat sejenak untuk menenangkan diri. Biasanya nih aku dari pagi harus ketemu orang, harus berbaur, harus ya welcome ke semua orang yang bahkan baru pertama kali aku jumpai ya. Nah itu tuh kadang, wah itu menguras baterai, tapi tetap aja aku tuh orangnya gak enakan banget, aku gak suka sama suasana yang canggung gitu. Jadi kalau kita diam-diaman tuh aku kayak, kenapa ya ini diam-diaman, kadang aku harus mulai berbicara dulu, atau aku ajak, ya dia ngobrol-ngobrol tipis gitu. Nah cara aku tuh nanti ketika aku pulang, aku bakal diem, aku unsosmed, aku matiin data, terus aku tidur sih. Itu cara recharge energi aku. Biasanya nih Kak, kan orang mikir kalau relasi toksik tuh cuma ada di orang pacaran aja, padahal toksik di pertemanan atau di kepanitiaan kampus juga banyak banget ya. Menurut pengalaman Kakak nih dan laporan masuk yang di Pick R, ada nggak sih satu red flag atau ciri utama yang sifatnya itu universal, tapi yang kita bisa temuin di pacar, teman, atau rekan kerja, yang sebenarnya itu bisa aja jadi awal kalau hubungan itu udah nggak sehat? Wah, banyak banget sih Kak, apalagi aku itu open DM ya untuk semua orang tuh bisa akses DM ke aku gitu melalui Instagram pribadi aku gitu. Dan banyak banget yang udah nge-DM aku tuh bahkan pengaduan dari anak SD, SMP, SMA, bahkan baru-baru ini ya Kak, aku dapat banget dari ibu-ibu. Ibu-ibu yang dia itu udah punya anak, anaknya seusia aku, dia ya ceritalah tentang toksik yang dia alami gitu. Nah, jadi kayak aku ngerasain banget nih melihat bukan cuma diri aku yang ngerasain, tapi aku melihat juga bagaimana orang-orang bisa terus dan harus hidup berdampingan dengan toxic relationship tersebut gitu. Apa sih ciri utamanya itu? Kadang kita sama-sama nggak sadar nih Kak, kalau misalnya kita tuh udah juga kena di toxic hubungan yang mungkin standarnya standar awal gitu. Apa sih ciri-cirinya? Ciri-ciri utamanya itu kamu udah nggak jadi diri kamu sendiri lagi. Kamu berusaha untuk terus mengikuti lifestyle orang lain. Kamu tuh udah nggak nyaman sebenarnya. Nah itu tuh udah salah satu toksik yang menurut aku itu bakal menjadi toksik awal ke toksik-toksik yang peningkatannya mungkin lebih tinggi selanjutnya gitu Pak. Jadi kalau kita udah nggak nyaman, mulai merasa kurang, terus merasa terbebani, kita nggak bisa mengutarakan pendapat, nggak bisa jadi diri sendiri. Nah itu adalah salah satu awal banget toksik yang kita terima dari lingkungan gitu. Nih salah satu red flag yang paling sering kejadian itu kan toksik yang kedoknya cuma bercanda, kayak pacar yang suka ngerendahin kita atau temen yang suka body shaming, dan pas kita tegur mereka tuh malah bilang kayak ih baper padahal cuma bercanda gitu.
Sebenarnya gimana sih Kak cara efektifnya buat ngerespon manipulasi halus kayak gini? Nah, bener banget ya, ini tuh sering banget kejadian kayak, ya mungkin kita tahu kalau dia bercanda konotasinya, Iya. tapi setiap candaan itu bisa berubah sesuai dengan kondisi waktu, ya bad moodnya kita hari ini gitu. Iya. Mungkin kalau kita hari ini moodnya baik, kita bisa menganggap itu candaan gitu, tapi ketika mood kita hari ini sedang, ya mungkin sedang dewan gitu ya, mungkin kita menganggap itu sebagai sindiran yang menyakitkan gitu. Gimana sih untuk menghadapi orang-orang seperti ini? Nah guys, jadi kalian itu jangan membuang banyak tenaga kalian untuk orang yang kayak gini. Jangan spend time kalian cuman untuk menghabiskan, meluapkan emosi kalian ke orang-orang yang cuman, ya mereka itu nggak terlalu penting sebenarnya untuk kayak tanggapi. Jadi yang pertama itu kalian harus bodo amat sih menurut aku. Tapi Kak, dia dibawa damatin malah, ya kamu baper ya, sering gak sih Kak begitu? ya. Iya, makin diledekin ya. Nah itu tuh kita bisa banget kasih mereka sedikit ya ujaran gitu kayak, tahu nggak sih bercanda kamu itu menurut aku nggak lucu, jadi stop ya bercandanya. Nah kalau dia mikir, kalau orangnya ini berpikir mungkin, oh iya bercanda aku tuh udah kelewatan gitu. Jadi ya nggak usah spend banyak waktu sih untuk orang yang kayak gitu. Oke Kak, Kak Febe ini kan juga banyak nih yang nanyain bahwa orang yang udah sadar kalau pacarnya itu manipulatif atau circle pertemanan itu bawa pengaruh buruk, tapi mereka tetap bertahan nih di sana bertahun-tahun bahkan. Nah dari kacamata Kak Febe yang sering ngedukasi remaja nih, biasanya apa sih alasan paling klasik yang sering mereka sebutin sampai memilih bertahan di lingkungan yang toksik seperti itu? Alasan paling basic banget nih, paling bawah banget, pasti teman-teman sering dengar dari sahabat, teman, ataupun lingkungan keluarga, lingkungan kerja, dan lain sebagainya itu kata-katanya seperti ini. Aku sama dia itu udah lama, aku tuh udah terlanjur sayang, udah nggak bisa kalau aku harus hidup tanpa dia, gitu nggak sih? Alasannya itu cuma dua, kalau nggak terlanjur cinta ya katanya hubungannya itu udah lama banget. Terus kata-kata terakhir itu gini, aku yakin kok nanti dia suatu hari akan berubah, dia akan pahamin aku, ya nggak sih? Nah bener banget tuh, pasti tiga kata-kata ini nih yang sering banget dijadikan tameng pelindung untuk diri si orang yang terkena toksik ini. Nah itu tuh sering banget ya teman-teman. Jadi gimana sih kita untuk ngingetin nih orang-orang yang kayak gini nih, kalau mereka itu udah kena toksik gitu. Nah jadi aku tuh pernah dapat saran satu kalimat. Ini bisa teman-teman jadiin tips juga. Kalimatnya, ucapannya kayak gini. Orang itu semuanya baik. Tapi nggak selamanya orang baik akan tetap baik. Suatu hari bisa aja dia berubah, nggak baik seperti yang kamu kenal pertama kali. Jadi yang pertama, jangan pernah kamu berharap untuk dia berubah kembali ke diri dia yang lama. Karena itu sama aja, itu nyakitin diri kamu sendiri. Kamu cuman berharap sama bayang-bayang yang udah lama, yang udah nggak ada. Itu cuman ada di bayang-bayang kamu doang, itu nggak ada di realita. Yang kedua, kamu jangan merasa bersalah atas berubahnya orang lain. Jangan-jangan karena aku terlalu sibuk ya, makanya dia mulai cuek, dia mulai toksik ke aku, dia mulai over posesif ke aku, atau aku ya yang kurang spend waktu ke dia, ke pasangan aku, ataupun aku kurang ya ke teman-teman pergaulan aku gitu, sehingga kita menyalahkan diri sendiri atas berubahnya orang lain. Enggak guys, mereka itu berubah karena memang mereka itu mau berubah, nggak ada hubungannya sama diri kita sendiri. Dan yang terakhir itu, ini yang paling sering banget terjadi. Selain tadi yang pertama, jangan berharap mereka bakal berubah. Jangan menyalahkan diri sendiri atas perubahannya mereka. Dan yang terakhir itu adalah kita harus lebih dulu tahu siapa sih yang kita cintai sebenarnya, diri kita atau orang lain. Gimana orang lain bisa mencintai kita kalau kita aja nggak tahu sebenarnya cinta yang seperti apa sih yang kita mau, hubungan seperti apa sih antara pertemanan, antara lingkungan kerja yang sebenarnya benar-benar kita inginkan gitu. Nah kita analogikan kayak gini Kak, misalnya nih kita nabung bertahun-tahun untuk makanan kepiting Alaska gitu, yang hanya ada satu di dunia, yang wow banget, yang kayaknya kalau kita dapet nih, oh rasanya tuh nikmat banget nih gitu.
udah dapat nih, kita udah nabung mungkin 2 tahun untuk makan satu kepiting Alaska ini. Ketika kita lagi makan, di pertengahan makan, kita sadar kalau kita tuh alergi. Kalau ternyata kepitingnya ini beracun gitu. Dan dokter bilang, kalau misalnya kamu lanjutin makan, kamu kemungkinan akan meninggal. Didiagnosa seperti itu. Kamu milih lanjut makan atau kamu berhenti dan cari dokter? Kakak pilih mana? Cari dokter. Nah, iya dong, kita udah tahu nih, ujung-ujungnya bakal tetap sakit, ujung-ujungnya bakal tetap menderita, tapi kenapa kita masih bergelut untuk tetap makan kepitingnya, padahal cuman gara-gara kita nabung 2 tahun. Lebih sayang mana? Lebih sayang diri kita atau kepitingnya? Kan Lebih sayang gitu diri ya. kita, Iya ya. dong, gitu Kak. Oke. Oh iya Kak, kadang kan kita sibuk bilang kalau pacar atau teman kita ini yang toksik, tapi kita suka lupa ngaca nih. Gimana caranya kita bisa introspeksi diri juga secara jujur buat ngecek. Jangan-jangan dalam sebuah relasi justru kita sendiri nih yang toksik. Wah, bener banget sih Kak, ini bener banget. Karena orang toksik nggak akan sadar kalau dia toksik. Dan sama halnya kayak pembuli. Pembuli itu guys, dia nggak sadar kalau ternyata sikap dia itu adalah bentuk tindak bullying kepada orang lain. Nah, terus gimana sih caranya? Caranya yang pertama itu adalah kita harus tahu nih, harus tahu dan punya standar diri kita masing-masing. Kita harus tahu, untuk diri aku tuh nggak suka diperlakukan seperti ini. Ya jangan perlakukan hal yang sama ke orang lain. Mungkin standar terhadap diri kita itu beda ya sama standar orang lain. Kita nggak bisa samain gitu. Dan menurut aku itu adalah daripada kita sibuk overthinking, apakah aku nih sebenarnya toksik nggak sih ke teman aku, atau aku nih tadi bercandanya berlebihan nggak sih, suka overthinking gitu kan. Daripada kita overthinking, lebih baik kita hindari nggak sih? Iya. Nah gitu. Aku sering banget nih kayak aku tuh suka banget muji orang kayak, ih kamu cantik banget hari ini, atau apa aja, baju kamu bagus, makeup kamu aku suka, spill dong gitu. Dan ada orang yang bertanya kayak gini, kamu suka banget sih muji orang, kamu insecure ya? Oh, enggak, dengan aku memuji orang lain itu bukan tandanya aku insecure terhadap diri aku sendiri. Bisa jadi ucapan baik aku hari ini itu adalah ucapan baik yang pertama kali dia dengar hari ini. Iya. Nah, gitu sih Kak. Bisa jadi ucapan itu untuk diri kita juga ya. Bener. Oke, kalau akhirnya kita berani ngambil keputusan untuk mutusin hubungan, baik itu putus sama pacar atau milih cut off pertemanan, itu kan rasanya tetap sakit ya. Iya, Dan bener. sepi banget di awal nih Kak. Gimana sih cara survive dan nyembuhin diri di masa-masa transisi yang sepi ini biar kita nggak bisa balik lagi ke toxic relationship itu? Nah, bener banget nih Kak. Kadang itu fase-fase yang paling sakit itu setelah kita memutus hubungan dengan orang yang bener-bener udah lama gitu bareng sama dia. Tapi kadang yang kita rindu itu bukan dia yang sebenarnya. Yang kita rindu itu adalah masa-masa dulu kita pernah bareng, kenangan-kenangan kita sama dia. Nah, gimana sih supaya kita bisa lepas dari kenangan-kenangan yang mungkin membuat kita ingin kembali ke orang-orang tersebut, baik itu pertemanan, lingkungan kerja, ataupun pacar gitu ya. Gimana sih untuk menahan diri? Nah, yang pertama itu jangan buru-buru cari pengganti. Jangan buru-buru cari orang yang bisa ngisi kekosongan dari kenangan-kenangan tersebut gitu. Karena yang pertama kamu gak bakal pernah puas karena orangnya gak sama. Iya. Dan yang kedua, kamu bakal membandingin kenangan kamu yang sekarang dengan kenangan masa lalu kamu. Nah, jadi menurut aku, yang pertama itu cari potensi diri kamu, gali potensi diri kamu, apa yang sebenarnya potensi kamu itu terpendam gitu. Karena adanya orang-orang toksik tersebut. Mungkin kamu sebenarnya suka dandan, cuman karena lingkungan kamu bilang, ah kamu kayak badut gitu, kamu jadi jarang dandan gitu kan. Ya mungkin itu potensi kamu bisa mulai dandan, kamu bisa mulai cintai diri kamu sendiri. Nah itu tadi, jadi teman-teman coba untuk cintai diri kita sendiri. Mungkin di luar konsep agama ya. Jadi setelah agama, teman-teman bisa coba untuk mencintai diri sendiri. Untuk cinta yang pertama gitu. Jadi ketika teman-teman nanti punya pasangan, teman-teman tuh enggak, apa ya, istilah kasarnya tuh norak kali ya. Norak akan haus cinta, akan haus perhatian. Karena kalau aku bisa sama diri aku sendiri, aku cukup puas sama diri aku sendiri, nggak ada orang lain yang bisa mengganggu kepuasan itu. Kalau dia datang dan dia menyakiti, kamu bisa gampang cut off. Karena ini bukan diri aku. Jadi yang pertama itu cintai diri kamu sendiri. Kayaknya kita perlu season 2 sih Kak untuk bahas self love ini. Iya, ini nih pembahasannya panjang banget nih Iya harusnya. bener.
Oke, Kak Febe, terakhir nih buat Iya. nutup obrolan kita. Mm-mm. Boleh tolong kasih satu pesan buat sobat PSGA di luar sana yang detik ini masih terjebak di relasi yang nyakitin, mau itu sama pacar atau teman atau keluarga, tapi mereka masih ragu nih buat nge-cut off hubungannya. Oke. Nih buat teman-teman yang nonton podcast ini khusus buat kalian. Teman-teman, kalian itu adalah orang yang paling berharga, kalian adalah orang yang paling berhak bahagia, kalian adalah orang yang paling cantik, paling ganteng. Pokoknya kalian itu adalah bisa dibilang pemeran utama di dalam drama kalian sendiri. Anggap aja yang lain itu NPC gitu. Jadi kalian itu paling berhak bahagia. Jangan sampai kalian membiarkan ataupun dengan sengaja kalian membuka akses untuk orang-orang menyakiti kalian. Nah, gitu juga sebaliknya. Orang lain juga adalah pemeran utama untuk hidupnya sendiri. Jadi kamu jangan jadi NPC yang merusak orang lain. Oke. Gitu. Sobat PSGA, nggak kerasa nih kita udah ada di penghujung deep talk kita hari ini. Dari obrolan panjang bareng Kak Febe tadi, aku mau nyampein kalau kedamaian mental kamu itu jauh lebih berharga atau lebih mahal dari validasi atau ekspektasi apapun. Pas kita nge-cut off orang, mau itu ngelepasin pacar, sahabat, atau milih keluar dari circle tongkrongan yang udah bertahun-tahun bareng, emang rasanya itu sepi dan sakit banget ya di awal, tapi percayalah kamu berhak kok untuk ada di lingkungan yang ngerayain kamu, bukan lingkungan yang cuma bikin kamu itu jadi stres atau nggak jadi drain out. Sekali lagi terima kasih banyak buat Kak Febe yang udah mau mampir dan sharing ilmu nih serta pengalaman berharganya di Sudut PSGA hari ini. Sukses terus buat Kak Febe. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih yang sudah nonton Sudut PSGA kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Jadi terkadang kita nih terlalu fokus untuk hanya menambah kecantikan, hanya untuk sekedar hari ini outfitnya apa, ke kampus aku harus make